Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota Panja yang saya hormati, dan para tenaga ahli, terima kasih penjelasannya. Kami dari fraksi Golkar menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin perlu mendapat satu perhatian dan mungkin bisa diakomodir dalam undang-undang ini. Pertama, yang terkait dengan pasal pengunduran diri tadi, yang G yang mengundurkan diri. Di sini cantumkan mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila pengunduran diri sebagai anggota lembaga pemerintahan di kepala daerah atau jabatan politik sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilih yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali. Ini kan akan terjadi pergantian kepala desa. Kami mengusulkan dalam pergantian ini, saya mempunyai satu pengalaman di kampung saya. Saya ini anak kepala desa, Pak. Saya ini anak kepala desa. Saya mengusulkan bahwa ketika kepala desa itu berhenti atau dihentikan, maka penggantinya itu harus dari, atau PLT-nya itu harus dari desa tersebut. Jangan sampai diisi dari orang dari luar desa lain. Ini ada kejadian. Karena kepala desa itu kan dipilih dari ketokohan yang ada di desa itu. Artinya bahwa pejabat kepala desa itu sebelum dilakukan pemilihan, maka itu harus diisi oleh tokoh yang ada dari situ, bukan dari daerah lain. Karena kalau di daerah lain ini bisa implikasinya ada kepentingan-kepentingan lain, apalagi yang menetapkan nanti kan kepala daerah. Jadi kami mengusulkan supaya dimasukkan, dinormakan bahwa penggantinya itu harus dari unsur tokoh desa yang ada di situ. Ini satu hal. Kemudian yang terkait dengan masalah catat ya, tunjangan, Pak. Ini kemarin waktu kami di Dapil, RT RW sudah mulai berdemo karena yang terkait dengan masalah tunjangan mereka yang sangat minim. Ya, perangkat desa ini, kepala desa dan perangkatnya itu, Pak, terutama kepala desa ya, mereka itu adalah garda terdepan. Kepala desa ini tugasnya, Pak, sekarang ini mulai dari jemput orang sakit, ngurus orang berperkara, kemudian kalau warganya itu ada kecelakaan, walaupun orangnya di Jakarta, kecelakaannya itu kepala desanya juga harus ngurusi sampai Jakarta, bahkan sampai pada proses hukumnya itu kadang-kadang kepala desa. Artinya bahwa kepala desa itu adalah merupakan garda terdepan dalam tata kelola pemerintahan dan juga aparat perangkat desa. Oleh karena itu penghasilan dari atau menetap RT RW yang sekarang ini hanya ada yang 500.000 setahun, ada yang 300.000 setahun. Ini sangat memprihatinkan. Bahkan ketika Pak Yusuf Kala menjadi wakil presiden di periode yang lama, itu pernah mau ditingkatkan hampir sampai 2 juta ketika itu, tapi Menteri Keuangan menolak ketika itu. Nah, oleh karena itu penghasilan tetap RT RW karena dialokasikan dari dana alokasi umum pemerintah kabupaten dan usulan kami ditambah tunjangan lain yang bersumber dari pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa itu kita berikan otoritas dalam mengelola keuangannya. Kalau kita mau serius bahwa pemerintah desa ini adalah merupakan bagian dari pemerintahan yang terbawah. Ini usulan kami supaya ada kewenangan di situ. Terus kemudian yang terkait dengan kemandirian pengelolaan dana desa. Pertama, Pak, kita kan sudah berniat memberikan kepercayaan. Prinsip daripada undang-undang desa itu kan memberikan kewenangan kepala desa untuk mengatur daerahnya, tetapi atau desanya. Tetapi desa ini kan memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika dialokasikan dana desa, kami mohon dalam undang-undang jadi diatur, berikanlah kemandirian kepala desa itu mengelola dananya, berikan kepercayaan. Jangan kepala desa itu selalu dicurigai, diberikan kewenangan sehingga kepala desa itu bisa berinovasi membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing.
Kalau yang butuh jalan, bangun jalan. Yang butuh ambulan katakanlah untuk kepentingan warga, kenapa tidak diizinkan? Padahal itu juga sama aja kesejahteraan masyarakat desa, aspek sosial. Nah ini Pak Mon juga bisa dirangkum, dimasukkan dalam undang-undang desa, dan kemudian kemandirian daripada pengelolaan dana desa menurut saya itu harus kita berikan kepercayaan. Namun kalau ada kecurigaan, wah nanti kepala desa kalau dikasih kewenangan terus menggunakan dana ini untuk kepentingan yang tidak pada posisinya atau tidak pada tujuannya, ya kita atur di situ. Katakanlah jangan dipakai studi banding, jangan dipakai untuk ini dan itu, menyponsori untuk wisata desa dan sebagainya, itu kita atur. Tetapi selama itu untuk kepentingan pembangunan yang membawa ajas manfaat daripada kepentingan desa, kita berikan kepercayaan kepala desa untuk mengelola uangnya sendiri. Itu jadi itu yang kami usulkan, mudah-mudahan ini bisa diterima dan menjadi usulan resmi kami, dan insya Allah mudah-mudahan kita memberikan pembelajaran kemandirian kepada desa itu untuk mengatur desanya masing-masing. Jadi 4 poin itu yang kami sampaikan, dan mengenai dana desa itu yang dilakukan dengan sistem block grant, kami mengikuti keputusan yang telah ada. Mengenai tadi Pak, calon tunggal, saya coba berpikir ini, merekonstruksi ulang dan berdasarkan pengalaman. Kalau kita memang tujuannya adalah pemilihan kepala desa ini secara demokratis, kalau sudah terjadi calon tunggal, kenapa sih nggak langsung ditetapkan saja? Kan tadi sudah diberikan bagus itu kesempatan untuk pendaftaran ulang. Tapi kalau tetap itu hanya calonnya tunggal, kenapa tidak dilakukan penetapan langsung, sehingga itu kan bisa menghemat uang yang akan dipakai, itu kan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Jadi tinggal ditetapkan, karena yang namanya prinsip demokrasi itu kan ada 2, ditetapkan berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan kemudian langsung begitu azas musyawarah mufakat ditetapkan, berarti tidak membuang anggaran yang percuma, toh calonnya juga itu ya. Kalau ini diberikan kesempatan kotak kosong, sekarang di desa itu mafianya banyak Pak, nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang mendesain bikin gerakan yang namanya kotak kosong untuk melawan satu orang yang dipilih rakyat tadi Pak. Jadi usulan saya adalah dalam rangka untuk efisiensi dan menghemat anggaran, kalau sudah calon tunggal ditetapkan saja dengan azas musyawarah dan mufakat. Terima kasih.